Selamat datang di SAP. Mari kita lihat apa yang baru di SAP Business One 10.0 Feature Package 2.5.2. SAP Business One kini memungkinkan Anda membuat dua alert untuk memantau ambang batas kumulatif 10.000 AUR yang terkait dengan one-stop shop regime. Pertama, Anda perlu membuat dan mengatur user-defined table serta 3 user-defined fields. Fungsi alert kemudian perlu dikonfigurasi. Anda dapat membuat dua alert dari query yang disediakan oleh SAP Business One. Salah satu alert berfungsi untuk mengingatkan Anda agar memasukkan kurs euro. Tanggal spesifik dengan kurs yang belum dimasukkan juga akan ditampilkan. Alert lainnya akan memberitahu Anda ketika ambang batas 10 DR telah tercapai. Pengguna yang bertanggung jawab, misalnya Financial Manager, kemudian akan mengetahui bahwa pemasokan ke negara anggota EU kini selalu tunduk pada OSS reporting dan dapat mengambil tindakan lanjutan dalam sistem. Anda kini dapat menggunakan Electronic Document Import Wizard untuk langsung membaca file XML yang dilampirkan pada file PDF, seperti file XML yang terlampir pada Zugfert PDF files. Beberapa pengaturan diperlukan di Sources and Selections untuk menggunakan Electronic Document Import Wizard untuk file Zug4D pertama kalinya. Pilih Import Setup untuk menambahkan detail pada tab Expats, termasuk mapping file untuk Zug4D. Sampel mapping file untuk Zug4D tersedia di SAP Note 355171. Tambahkan informasi ke tab Namespaces sesuai dengan pengaturan file. Pilih Upload Files untuk memilih sumber impor PDF Anda. Import Files menampilkan status file dokumen yang diimpor serta beberapa detail dokumen. Cocokkan detail file dokumen yang diimpor dengan master data di SAP Business One. Laporan ringkasan menampilkan draft dokumen yang telah dibuat oleh Wizard. Anda dapat melihat draft dokumen API yang dihasilkan di Electronic Document Monitor. Di SAP Business One Web Client, Anda kini dapat menggunakan fitur User-Defined Values untuk menyesuaikan nilai berbagai field secara mudah dalam tampilan detail, dokumen sales, dan purchasing. Anda dapat mencapainya dengan menggunakan Filtered List atau formula. Filtered List memungkinkan Anda menyesuaikan opsi drop-down list. Sebagai contoh, Anda memiliki field color untuk semua warna produk, tetapi minggu ini hanya menjual warna blue. Anda dapat menggunakan metode ini untuk membatasi pilihan hanya pada blue, sehingga mencegah opsi yang tidak relevan. Selain itu, Anda dapat menggunakan formula untuk mengisi otomatis beberapa nilai field tertentu, termasuk tanggal, waktu, dan checkboxes. Formula dapat mencakup teks tetap, ekspresi aritmatika dan logika, serta variabel dari field dalam dokumen saat ini atau database. Sebagai contoh, Anda dapat mengatur field Remark C dalam sales order agar otomatis menampilkan saldo pelanggan setiap kali Anda mengubah customer code. Optimalkan workflow Anda dengan User-Defined Values sekarang. Pembaruan menarik hadir untuk aplikasi Linked List Views yang dirancang untuk menyederhanakan proses bisnis mikro, memberi pengguna akhir kemampuan untuk dengan mudah dan cepat membuat informasi yang dipersonalisasi dan relevan dengan konteks. Periksa 3 submenu baru di bawah Linkable Objects. Pertama, opsi List View. Anda dapat menghubungkan satu list view ke list view lainnya atau ke tampilan General Overview. Sebagai contoh, pilih grup aksesori dalam list view items untuk melihat mana yang menjadi top seller dalam tampilan General Overview. Selanjutnya, opsi Detailed View Header. Ini digunakan untuk fungsi yang telah tersedia sebelumnya. Terakhir, opsi Detailed View Rows. Hubungkan dari bagian tabel dalam tampilan detail suatu catatan bisnis ke list view atau general overview. Fitur ini sangat ideal untuk mengakses informasi faktur historis secara cepat saat membuat sales order. Optimalkan operasi bisnis Anda dengan linked list views hari ini. Temukan kekuatan analisis data yang lebih mendalam dengan fitur baru kami. Saat Anda memilih data tertentu dalam sebuah chart, kini Anda dapat menggunakan tombol Open in List View di Popover Details untuk melihat rincian data yang dipilih dalam List View di tab browser baru. Fitur ini memungkinkan Anda menggali data yang telah difilter sebelumnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan analisis yang lebih baik. Anda dapat menggunakan fungsi ini dengan beberapa jenis chart berikut. Semua chart dalam Chart Views dari List Views, chart dalam Chart View Cards dari List Views, chart dalam General Overview, cards dengan data yang berasal dari List Views. Manfaatkan potensi penuh dari data Anda sekarang.
Ada beberapa aplikasi baru yang tersedia di web client. Dalam aplikasi baru, Chart of Accounts, GL Accounts diatur secara hierarkis berdasarkan drawers, titles, dan active accounts. Anda dapat memilih sebuah account untuk memeriksa detailnya. Anda juga dapat mengedit account, misalnya mengubah posisinya dalam parent article. Pembuatan dan penghapusan account juga tersedia. Aplikasi lainnya, Inventory Transfers, disediakan untuk mengelola perpindahan item. Anda dapat membuat inventory transfer dengan menyalin dari Inventory Transfer Request. Alternatifnya, Anda dapat memulai dari awal dengan menentukan items, warehouse asal dan tujuan, serta jumlahnya. Serial numbers, batches, dan bin locations juga didukung. Aplikasi baru, Recurring Journal Entries, dan definisi detail baru, Journal Entry Templates. Ini tersedia untuk Anda gunakan dalam melihat, membuat, dan mengedit dengan lebih mudah. Anda dapat membuat journal entry berdasarkan template dengan menggunakan fields baru template type dan template. Memilih journal entry template akan mengisi lines dengan persentase yang telah ditentukan. Sementara, memilih instance recurring journal entry akan mengisi tab general dan contents. Anda selalu dapat mengedit journal entry sebelum menambahkannya. Terima kasih telah menonton. Sekarang saatnya mencoba fitur baru ini sendiri.